nadharur rajuli ilal amradil jamili. Hukum melihat seorang laki-laki melihat amrod yang cakep, yang cantik atau yang ganteng gitu ya. Di sini jamil itu indah. Apa amrod itu? Amrod adalah laki-laki yang tidak berkumis, tidak memiliki jenggot, dan memiliki karakteristik yang mirip perempuan. Bukan banci ya, bukan, beda. Gaya perempuan, senyum, pokok kelemak-kelemik lah bahasa kita. Jalannya kayak perempuan, bibirnya dimerah-merahkan. Tidak tahu ya kak, sebagian orang kata mirip artis Korea itu. Korea itu kan kayak perempuan gaya. Yang apa, beberapa ya, tidak semuanya itu. Nah, di Pontianak juga banyak kok gaya-gaya gini. Laki mirip perempuan. Dan ini sering terjadi nih, ya, kasus pencabulan. Nah, ini makanya perlu nih pemahaman seperti ini. Kemarin ada berita seorang guru ngaji melakukan pencabulan kepada muridnya. Nih, naudzubillah. Ini pelecehan seksual bahasanya kan. Kok bisa itu loh? Ada perempuan laki-laki dihentam. Kata dia apa? Kalau perempuan ini mahal, butuh duit, mending laki-laki. Tapi enggak murid ente juga. Murid dia ngaji, datang anak kita nih datang baik-baik, pengen jadi anak baik ya kan? Ngaji alif, ba, ta, sa, tahu dilecehkan. Paham? Kok bisa? Ya ini. Anak-anak ini kadang karena dia nggak berjenggot, nggak berkumis, ada kemiripan dengan perempuan. Namanya amrod. Amrod ya. Sebagian pesantren nyebutnya mamuat. Bagian tempat. Walhasil melihat amrod ini sama seperti melihat perempuan. Nah, ini guru-guru ngaji. Ustadz-ustadz yang lingkungannya laki-laki semua, perhatikan ini. Tapi amrod ini ada yang jamil, ada yang jelek, ya. Ada yang buruk, ada. Yang jamil, apa kategori jamil? Di sini ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ya binisbah li tab'in nadhir. Cakepnya menurut yang melihat, dan ini yang terkuat. Ya. Kalau apa tarjih itu kita dahulukan pendapat Imam Ibnu Hajar dulu. Jadi cakep menurut misalkan anak ngelihat amrod. Menurut anak ini cakep. Wah yang lain bilang jelek. Maka cakep menurut anak. Paham? Oh, enggak jelek ini Pak Ustaz. Lo yang lihat anak kok. Paham? Nah, nanti hukumnya berlaku bagi anak. Tapi kalau menurut Imam Romli, jadi cakep itu menurut pendapat terbanyak. Kalau menurut anak jelek. Oh jelek, ini bukan tipe anak. Tapi satu kampung bilang cakep. Ya. Satu kampung bilang ini amrod cantik. Maka dia amrodul jamil. Walaupun anak mandang dia jelek, tetap hukum tadi, nanti akan kita pelajari, itu berlaku buat anak. Di antaranya anak haram melihatnya. Tapi anak nggak syahwat, menurut anak jelek, tetap haram. Kenapa? Amrod menurut mayoritas ramai. Fahim tum? Nah, fa'inka lebih syahwah. Jika melihat amrod yang jamil, yang cakep tadi, dengan syahwat, fahuwa haram bil ijma'. Maka dia haram, ijma' haram. Pokoknya melihat sesuatu syahwat tuh haram ya. Apapun, enggak mesti ente ngelihat pintu syahwat haram. Ngelihat pintu syahwat haram. Ngelihat bantal syahwat haram. Pokoknya syahwat haram. Apalagi ngelihat tadi itu yang bisa memicu perzinahan, pelecehan. Wala yahtassu dzalika bil amr jamil, ya. Dan ini tidak dikhususkan juga dengan amr jamil, enggak. Amr jelek ente syahwat haram. Paham? Pokoknya kalau ada syahwat haram. Bal nazar bi syahwati haraman li kulli ma la yajuzul istimta'u bihi walau jamadan. Nah, ini yang baru Anda sebutkan. Bahkan melihat syahwat itu hukumnya haram kepada semua yang mana kita bisa istimta, bisa bersenang-senang, bisa mengeluarkan syahwat, ya. Walau jamadan, walaupun itu benda. Kan yang ilal amud, seperti melihat kepada tiang syahwat. Kita ngelihat pintu, ada lubang syahwat. Haram. Ngelihat sabun syahwat. Haram. Ya. Ngelihat apa lagi? Pokoknya ngelihat sesuatu yang syahwat, ente bisa istimta dengan barang tersebut. Lihat bantal, lihat kasur, haram. Nah, itu mamla, ya, yang mana ente istimta dengannya.
Kalau nggak istimta gimana? Kalau nggak istimta ya nggak syahwat. Wa dhabitus syahwa. Apa sih dhabit, tolak ukur, barometer syahwat dalam bab ini? Bagaimana bisa dikatakan syahwat ini? Ah, syahwat itu harus ada tolak ukurnya. Jangan-jangan nanti kita bilang, wih ganteng nih, syahwat nih. Nggak mesti. Paham? Misalkan muji, Masya Allah, cakepnya. Oh syahwat ini. Enggak. Oh cuma bilang ganteng, cakep, ya kan sering kan. Cantik, ganteng. Belum tentu syahwat. Harus ada tolak ukurnya, biar nggak salah dalam menyematkan kata syahwat kepada para pelaku perbuatan. Kama kalau fil ihya, sebagaimana yaitu an yata'atsara bi jamali suratihi bi haitsi yadhharu min nafsihi al farqu bainahu wa bainal multahi. Ya. Sekiranya an yata'atsar, dia terdampak, ya, terpengaruh bijamali dengan indahnya suratihi, bentuk tubuhnya. Bihaitsu sekiranya yadhhar, tampak, minafsi dari dirinya, al farqu, perbedaan, bainahu, antara dia, bainal muta, dan antara yang dilihat, antara yang disyahwatkan. Jadi ketika dia ngeliat tuh muncul ada rasa, paham? Muncul arah syahwat. Dia terpengaruh dengan kecantikan, dengan kebagusan daripada objek yang dilihat. Itu udah masuk kategori syahwat. Ya kalau cuma bilang, ganteng nih, tapi itu nggak ada perasaan, nggak ada pengaruh, nggak terpengaruh, itu nggak masuk kategori syahwat. Bisa dipahami ya? Paham ya? Ya kan itu sering kan ngelihat misalkan yang tampan di sini, wih ganteng nih. Itu nggak langsung kayak kita kategori syahwat. Tapi kalau misalkan, wih gantengnya, aku pengen, nah ini udah masuk kategori syahwat. Nah, wa yaqrubu minhu qauluhum, ya. Pendapat yang paling mudah masuk akal atau yang paling mudah dipahami. Yang mudah dipahami itu bagaimana? Nah ini. An yanzur failtat. Nah, ini yang paling gampang ini. Ngelihat dan dia merasa nikmat. Ngelihat nikmat. Nah, ini masuk kategori syahwat udah. Paham tuh? Sama seperti ngelihat perempuan. Ente ngelihat perempuan cantik, nikmat dia kan? Perempuan cakep, mau dilihatin. Oh, mata enggak berkedip. Coba kalau nengok perempuan jelek, nengok ya tak sudi. Paham? Jelek risau. Tapi kalau syahwat, mulai nikmat. Terus muncul fantasi-fantasi seksual. Fantasi-fantasi yang tidak dibenarkan. Nah, itu udah masuk kategori syahwat. Nah, jadi dia ngelihat, lalu dia merasa ledha. Wa katsirun minan nas yanzuruna al-amr jamil ma'atalazzuz bi jamalihi wa ma'al mahabbati lahu. Dan kebanyakan orang-orang itu mereka melihat kepada amrod yang jamil. Amrod dari laki-laki yang ganteng, yang tampan. Ma'atalazzuz, dengan menikmati bijamali, kegantengannya, ketamparannya, dinikmati kan tuh. Dinikmati tampanannya itu. Wa ma'al mahabbati lahu, dengan catatan sama cinta. Nah, ini. Paham? Lihat ganteng plus cantik. Lihat ganteng plus tampan. Nah, inilah yang memotivasi pelecehan nih kayak gini. Aku dilecehkan oleh guruku. Banyak di berita-berita sekarang ini. Tahun 2026 ya. Banyak ini. Malah sekarang lagi beredar di media sosial. Lagi rame ini, nanti Anda tunjukin videonya. Jadi ada seorang dulu tuh dia tinggal di Pontianak, Syekh ini. Dia podcast si Ari Kuntung. Lalu dia bilang Dia bilang di Pontianak atau di Kalbar ada dai yang tiap bulan kawin. Ya, tiap bulan kawin. Dan kawin itu wala wali wala saksi di hotel. Dai ini terkenal, ya Allah. Cuman Syekh ini tak ada nyebut nama. Akhirnya pokok kategori dai terkenal. Banyak yang DM mana? Siapa nih, Beb? Ada bilang, maaf, aku tidak terkenal. Followerku memang banyak. Tapi aku tidak terlalu terkenal lah. Ya, tidak terkenal amat lah. Banyak ada dulu, dah banyak 2-3 orang kat ni. Siapa ni Beb tu? Kau kira aku ke apa? Ana ni kahwinnya adalah alhamdulillah. Nak kahwin tiap bulan pula, mana duitnya? Ada itu video, nanti bisa tak tunjukin. Akhirnya banyak nerkawa, banyak takut akhir apa? Anak-anak di pondok ni takutnya ini dan sebagainya. Inilah kadang kalau ngasih informasi itu dia akan sepotong-sepotong. Ini orang banyak seudon, banyak negara ke pondok lagi kena. Orang yang baik dituduh orang.
Orang yang tak nak kena apa-apa, macam mana ni? Dia duduk macam-macam nanti. Ya. Bila pula anak ya kan? Kawin sama murid seorang. Naam. Berita itu kawin sama murid, kawin sama ini tuh, Allahu Akbar. Memang godaan dai itu perempuan. Ente kalau duit tuh masih bisa lah ente. Anu, jabatan mungkin masih bisa. Tapi udah perempuan, udah tuh, osak udah. Paham? Osak udah apa lagi? Perempuan cantik, perempuan cakep, kaya, udahlah. Iman turun, imun naik. Walhasil, ya, wa yadhunnuna annahum salimuna min itsm. Mereka menyangka mereka selamat dari dosa. Enggak. Pokoknya ngelihat apapun, ya, dengan syahwat, dengan nikmat, dengan lezat, dia tetap berdosa. Liktisarib ala nazar duna iradatil fahisyah. Mereka menganggap diri mereka enggak berdosa karena liktisarihim. Karena batasan mereka itu hanya melihat doang. Anak kan cuma melihat Pak Ustaz. Duna iradatil fahisyah. Anak enggak, tanpa adanya keinginan, tanpa irada keinginan, al-fahisyah, berbuat jelek. Anak enggak ada keinginan, misalkan ingin memperkaos dia, ingin mengginikan dia, cuma nikmat aja, tetap dosa. Walaisu salimin disebutkan. Mereka bukanlah golongan yang bukan selamat. Mithlu syahwah wa khauful fitnah. Wa mithlu syahwah khauful fitnah. Dan yang seperti syahwat juga takut dari fitnah mana fitnah. Walau intafati syahwah. Andai kan syahwatnya hilang. Wa khifatil fitnah, dan dia takut fitnah. Dikhawatirkan terjadi fitnah. Maksudnya gini, dia enggak syahwat, enggak. Tapi khifatil fitnah, khawatir ngelihat terjadi fitnah. Kok dilihat terus, tetap haruman nadhru aidan, haram ngelihat juga. Jadi yang seperti syahwat juga harus selamat dari fitnah. Ente enggak syahwat sama dia, tapi kalau ente ngelihat dia, ente jalan sama dia, ente kumpul sama dia, akan fitnah di mana-mana, tetap haram. Paham? Atau ente enggak fitnah, tapi ngelihatnya syahwat, tetap haram. Jadi dua ini harus jalan. Syahwat, fitnah. Baik. Walaisal murad bi khaufi fitnah ghalabatadh dhanni bi wuqiha. Bukan ini masukkan khauful fitnah itu. Apa sih Ustaz maksud daripada aman dari fitnah itu? Ghalabatadh dhanni bi wuqiha. Ghalabah itu apa? Perasaan di hati itu lebih banyak enggak mungkin terjadi, enggak. Harus ghalabatadh dhann, harus lebih banyak di hati enggak mungkin terjadi, enggak. Bal yakfi an la yakuna dzalika nadiran. Tapi cukup hal itu tidak terjadi nadiran, walaupun dikit, walaupun sedikit. Pokoknya nggak boleh ada perasaan sedikit pun di hati ingin mencelakai dia atau terjadi sesuatu yang tidak pantas, walaupun sedikit. Jadi nggak mesti sedikit nggak apa-apa, enggak. Kecuali 70%, 80% baru haram, enggak. Walaupun cuma 1%. Yang penting ada perasaan atau fitnah terjadinya itu 10%. 15% tetap haram ngelihat dia. Paham? Berarti harus 100% tidak syahwat. 100% aman dari fitnah. Wa in kana bi ghairi syahwa wala bi khauf fitnah. Walaupun tanpa syahwat dan tanpa terjadi fitnah. Fahuwa haramun, maka ini haram inda Nawawi. Menurut Imam Nawawi, haitsu la mahramiyata wala milik. Sekiranya bukan mahram dan juga bukan milik, seperti budak sebenarnya. Wal aktsarun, tapi pendapat banyak ulama ala khilafi. Itu perbedaan kebalikannya. Wal amrat, ini disebutkan nih definisi amrat, yaitu asyab, pemuda. Alladzi lam yablugh awan al-imbat. Yang tidak mencapai, yang tidak tumbuh itu ya, bulu-bulu. Tumbuhnya bulu-bulu. Bulu kumis, bulu jenggot. Bi khilafi man balaghahu walam tambut lahu lihya. Beda kalau sudah sampai di usia tadi tapi belum tumbuh jenggot. Fa innahu la yuqalu la amrat, maka dia tidak dikatakan amrat, bal yuqalu sad, tapi dikatakan sad, tapi sama hukumnya. Hukumnya tetap sama. Nanti kategorinya syahwat fitnah. Nah.